Tuhan pelihara. Mau kasih persembahan enggak enggak ada urusan. Yang penting kita memang punya ongkos, udah kita harus punya ongkos. Ya, harus memang. Kadang-kadang saudaraku, kadang-kadang kita terlalu takut. Pernah saya ngalamin, ya. Saya lagi waktu saya kasih kesaksian waktu saya lagi sekolah Alkitab. Itu pas uang saya, waduh gimana nih? Saya udah beli ini, tahu-taunya duit saya udah nggak ada. Tinggal ongkos juga nggak ada, satu sen pun nggak ada. Dari apa? Di Cikokol sampai ke Taman Cibodas. Saya mau ngomong apa nih sama supirnya. Bang, maaf nih bang, saya nggak punya ongkos lagi nih, habis nih kata saya. Bener-bener nggak ada sama sekali. Maaf ya saya bilang gitu. Puji Tuhan, ternyata kita itu gimana gitu loh. Yang penting ada ngomongan, kita turun dari angkot, kita ngomong, ini bener-bener nggak ada duitnya sama sekali, nggak ada. Ya, kalau mau tunggu boleh, saya mau gesek dulu ke ATM. Pas di Taman Cibodas ada ATM. Ya udah nggak apa-apa Pak katanya. Udah. Oke, kalau gitu makasih banyak ya sudah gitu. Saudaraku, memang ongkosnya nggak berapa, cuma ya kurang lebih 5.000 lah kan gitu dari Cikokol ke Taman Cibodas. Itu kadang-kadang kita merasa ada rasa takut, ada rasa kayak gimana. Ntar takutnya dia, bang, ongkosnya kurang, belum bayar. Waduh, kan kayak gimana kan gitu kan. Ya, dari saya belajar pakai apa caranya Tuhan gitu loh. Kita harus ngomong. Enggak semuanya supir tuh ini gitu loh. Kita memang kepepet, bilang kepepet, kita ngomong apa adanya. Kita nggak bohong gitu loh. Pasti supir nggak bakalan ini, yang penting ada ngomongan. Kadang-kadang supir ini udah tahu nggak ada ongkos, naik angkot turun nggak terima kasih, main turun aja nggak bayar kan gitu kan. Kalau nggak ada ongkos ya ngomong kan, kita juga bisa ini. Taunya supir ngomong kayak gitu, berarti kalau kita pas lagi ada ongkos kita ngomong sama supirnya, supir nggak akan marah gitu. Ya adanya istilahnya duit aja cuma segitu, ini kurang. Ya kalau kurang, Pak, mami ongkosnya cuma ada segitu. Kita nggak tahu ongkosnya, makanya kita harus ada ngomongan gitu loh. Jadi dia juga bisa terima dengan sukacita. Dia nggak mau maksa saudaraku. Nah saudaraku, karena kita hidup ini jangan kita takut, jangan kita khawatir. Tuhan pelihara. Oke, kita kembali ke firman Tuhan. Ya. Bagaimana caranya, saudaraku, kita melepaskan dari kekhawatiran dan dari ketakutan. Haleluya. Coba kita buka firman Tuhan kembali. Ya. Coba kita dibuka di Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat 17. Sebelumnya Matius dulu saudara, Matius ya, Matius pasal 6. Mungkin Anda tahu pasal 6 ayat 33 sampai 34. Di situ ayat tidak asing lagi saudara buat kita semua. Matius pasal 6 ayat 33 sampai 34. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi pada waktu mereka bertolak, Tetapi 6 ayat 33 sama 34 sampai 34. Yang lain. Oke, yang dapat baca silakan Bapak Elia. Bapak Elia silakan. Matius 6 pasal 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya saudaraku. Di situ katakan saudaraku, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Apa itu kerajaan Allah saudaraku? Di saat kita punya masalah, di saat kita mengalami tekanan, himpitan, Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Cari hadiratnya Tuhan. Di mana Tuhan hadir? Halo, kita harus cari. Firman Tuhan katakan di Roma itu, kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan atau minuman, tetapi oleh sukacita kuasa Roh Kudus. Coba kita lihat di Roma tadi. Ya, Roma yang pasal 14 ayat 17.
Ya. Sudah dapat? Roma 14 ayat 17, tidak. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran dan sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin, saudaraku. Makanya saudaraku, kalau kita punya masalah, kita nggak usah pikir makanan memang penting, memang perlu, saudaraku. Memang, tapi intinya kalau kita punya masalah, kita mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, cari dahulu kerajaan Allah, di mana Tuhan itu hadir. Supaya apa? Kita memperoleh sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Kalau diri kita ada sukacita, ada damai sejahtera, saya yakin dan percaya saudaraku, kita cuma tinggal ngomong sama Tuhan, nanti berkatnya datang. Nah, iya. Kalau kita hidupnya nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, cuma bengong aja tiap hari, jangan harap berkat itu akan datang. Gak bakalan saudaraku. Kalau kita hidupnya penuh dengan ketakutan, penuh kecemasan, gak bakalan. Aduh, hari ini perasaan udah habis, aduh lauknya nggak ada, semuanya aduh. Jadi saudaraku belajar mengucap syukur dalam segala hal. Itu katakan. Ya. Kalau ucapan syukur itulah berkat itu akan mengalir. Ya. Mau punya sedikit, mau punya yang banyak, bersyukur. Ya, ya benar. Memang kita akhir-akhir kita diuji sebagai anak Tuhan. Masih kuat nggak di dalam ikut Tuhan? Masih kuat nggak ikut Tuhan? Yang mentang-mentang di dompet udah gak punya, udah kering, udah mulai kering, mau ke gereja. Jangan saudaraku, ya Tuhan nggak melihat harta kita, Tuhan nggak melihat persembahan kita, Tuhan yang melihat persembahan hati kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan nilai. Bukan berapa harta banyak yang kau kumpulkan dipersembahkan, bukan itu. Terutama ya hati. Kalau hati kita hancur di hadapan Tuhan, wow, saya bilang itu berkat akan tercurah saudara. Ya. Kalau kita hancur hati di bawah kaki Tuhan, kita punya masalah, kita nggak usah mengadu ke siapa-siapa. Ngadu sama Tuhan. Kita nggak boleh cerita ke tetangga. Oh begini. Udah aku nggak usah ke gereja kan. Ini saudaraku kadang-kadang itu perkataan-perkataan yang negatif. Kalau kita punya masalah, datang kepada Tuhan. Pasti akan Tuhan yang mengangkat setiap persoalan bermasalah. Karena Tuhan menjadikan kita umat pemenang, bukan umat yang selalu kalah. Tidak, saudaraku. Di saat kita jatuh Tuhan angkat. Iya. Di saat kita jatuh, kita tidak berdaya, Tuhan datang dan menopang dan kehidupan kita. Supaya kita kembali dalam kasih-Nya Tuhan. Supaya itu kembali. Kadang-kadang kita diluaskan. Kita memakai dengan kepintaran kita, pakai otak kita yang berjalan sendiri. Maunya kita yang jalan sendiri, maunya kehendak kita bukan kehendak Tuhan. Memang kadang-kadang seperti itu. Itu kata orang yang maklum, itu namanya manusia, katanya hidup masih sebagai manusia. Memang saudaraku, iya betul itu masalah. Kadang-kadang memang ini pikiran kita yang merusak kita. Ya. Kita maunya jalannya begini. Oh, kayaknya di sana usaha lebih enak ya. Coba kita usaha, betul saudaraku. Kalau Tuhan tidak izinkan, nah ini jangan coba-coba. Mana hancur ya dia. Benar saudaraku. Kita harus pakai, libatkan Tuhan. Dalam segala sesuatu kita harus libatkan Tuhan. Supaya usaha itu bisa lancar. Benar saudaraku, dulu saya baru merintis usaha yang itu dalam susu kedelai itu memang benar. Itu cuci kedelai Tuhan, tiap hari kok begini nggak ada ininya. Ini benar. Cuma kadang-kadang gedenya cuma dapat 20.000, 30.000. Tuhan saya nggak mau cuma segitu. Bagaimana saya hidupin keluarga, anak istri, menangis di bawah kaki Tuhan. Ini benar. Memang kalau cucurkan air mata, Tuhan tak akan bekerja, Tuhan tak akan berkati. Makanya kita sebagai usaha kita pasti harus mencucurkan air mata. Ya. Kalau ada orang tiba-tiba usahanya langsung tiba-tiba naik, itu harus hati-hati. Ya. Jangan sombong, jangan angkuh. Nanti Tuhan akan hancurkan. Benar banyak kejadian. Ya. Kita patut bersyukuri. Ya. Jangan mentang-mentang katanya hari Minggu lebih ramai daripada hari biasa. Jangan kita hal itu ingat. Hari Minggu adalah waktunya Tuhan, hari Sabatnya Tuhan. Kita jangan tinggalkan gereja. Ya. Jangan tinggalkan gereja. Di mana Tuhan hadir kita mau mencari. Kalau kita tidak mencari Tuhan, menghadiri Tuhan, apa yang kita usahakan semuanya sia-sia. Saya katakan sia-sia. Iya. Kita harus melibatkan Tuhan. Tuhan yang lebih utama. Tuhan yang lebih
utama. Ya. Jangan kita harus mintanya berkat-berkat dulu. Enggak, saudaraku. Nggak boleh seperti itu. Kita menggaya ucapan syukur dalam segala hal. Ya. Itu yang Tuhan kehendaki. Supaya apa? Kita membawa kekuatan. Dalam ucapan syukur itu ada berkat, ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya. Itu yang Tuhan ajarkan untuk kita. Makanya kita jangan takut dan jangan kita gelisah, jangan kita khawatir. Mungkin masih ada di sini yang ada merasa cemas, ada merasa takut. Minta sama Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau kata bahasa izin Tuhan akan terjadi. Kita hanya berserah, belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Kita kembali ke firman Tuhan. Ya. Coba kita buka ya di Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat yang ke-10 sudah dapat. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Amin, saudaraku. Di situ Tuhan bilang, jangan takut. Jadi saudaraku, ya kalau kita hidup dengan ketakutan, itulah yang selimut menyelimuti kita, menutupi kita, sehingga kita tidak berdaya. Harus kita keluar, harus kita tanggalkan, lepaskan selimut itu. Karena musuh dalam selimut itu bahaya sekali, saudaraku. Musuh dalam selimut bukannya musuh yang seperti yang kelihatan, bukan. Yaitu perasaan kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita. Kita harus tanggalkan, kita harus lepaskan. Kenakan senjata Allah. Haleluya. Kenakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberi kita kekuatan kemenangan. Haleluya. Di situ dia katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ingat, Tuhan bilang aku menyertai engkau sampai kesudahan. Intinya Tuhan tidak akan membiarkan kita seorang diri. Kalau kita kembali ke Lukas tadi, ya, burung yang di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita di anak-anaknya Tuhan. Kita di anak-anaknya Tuhan, miliknya Tuhan seutuhnya. Pasti Tuhan pelihara. Makanya kita jangan takut, jangan kita khawatir, dan kita cemas. Apapun penyakit itu yang datangnya bergentayangan pun sekalipun tidak akan menghantui engkau. Ya, Tuhan akan membela engkau, Tuhan akan melindungi engkau. Jangan kita melihat itu penyakit-penyakit sekarang yang katakan bergentayangan. Jangan kau takut, saudara. Jangan takut. Jangan takut, itu semua penyakit. Ya. Percayalah akan firman Tuhan. Kalau kamu yakin sama firman Tuhan yang akan melindungi engkau, maka engkau akan dilindungi. Kalau engkau ragu-ragu, itu yang berbahaya. Makanya kita jangan ragukan firman Tuhan. Janji firman Tuhan akan menyertai. Tuhan tidak membiarkan. Ya. Kemungkinan itu bisa terjadi kalau kita sakit. Itu harus dari pertanyaan, ada apa dengan saya? Itu. Memang kadang-kadang kita nggak, ini kalau namanya sakit, itu menaikkan syukur itu sulitnya ampun-ampunan. Benar, saudaraku. Mau nggak ada gairah sama sekali, nggak berdaya sama sekali. Cuma hanya minta Tuhan tolong. Cuma mintaannya Tuhan tolong. Tolong. Itu sembuhkan saya, sembuhkan saya. Benar, saudaraku. Siapa sih di sini nggak pernah jatuh sakit? Semua yang pernah ngalami, ya, namanya jatuh sakit itu memang ada rasa takut, ada. Bukan takut kenapa? Takut anak istri ditinggalin gimana? Itu benar. Itu perasaan seorang kepala keluarga seperti itu. Nanti anak saya gimana? Masih kecil-kecil, iya. Yang menopang keluarga itu siapa ya? Kepala keluarga. Itu kadang-kadang dipikirnya seperti itu, ya. Makanya istri saya berdoa selalu, istri harus panjang umur supaya nantinya kalau dia udah berhasil baru itu nggak ada urusan, kita nggak ada beban itu loh, karena mereka udah bisa mencari sendiri. Kita sebagai orang tua kadang mikir bukan takut apa, takut anak gimana nantinya, itu doang. Ya, itu kita bahasa munafik jadi orang, bener. Selalu takut anak gimana, ya siapa yang pelihara, nanti anaknya terlantar. Kalau dia sungguh-sungguh cinta Tuhan ya pasti Tuhan pelihara. Takutnya orang yang dia namanya bocah kene itu nggak tahu apa-apa, cinta Tuhan atau enggak kita nggak tahu. Nah itu yang jadi masalah. Iya.
Orang istilahnya kita lihat aja bukannya ini yang kayak yang kayak si Nathan, kayak si Widya masih sana sini apalagi ada orang tua kan gitu kan. Makanya itu kalau dia udah dewasa, dia udah ngerti, nah baru iya. Makanya saudaraku, itulah kita sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan harus benar-benar jadi anak Tuhan yang luar biasa dalam Tuhan. Haleluya. Kita kembali firman Tuhan. Kita buka lagi 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Supaya kita bisa keluar dari musuh dalam selimut. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Amin, saudaraku. Di sini kita katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Halo, kita udah hidup dalam Tuhan loh. Kenapa kita masih takut? Halo, di sini masih siapa yang masih takut sama setan? Angel. Benar. Siapa yang takut sama setan? Justru setan harus takut sama Anda, tahu? Iya. Kenapa harus takut sama setan? Iya. Iya, belum dia aja katanya wajahnya serem. Jangan takut. Justru setan takut, seharusnya takut sama Anda. Iya. Karena kita lebih serem. Kadang-kadang kamu diganggu. Katanya itu mah katanya lebay, katanya udah gangguin aja, godain aja. Jangan kita takut, hajar aja dalam nama Tuhan Yesus. Kau nggak pergi, saya sikat. Benar saudaraku. Dengan nama Tuhan, dengan nama Yesus, setan udah takut. Udah lari, waduh. Dan larinya terbiri-biri, benar saudaraku. Jangan makanya kita, kalau kita percaya sama Tuhan sungguh-sungguh, kita kenakan senjata Tuhan. Tuhan apa? Memberikan kita kuasa. Setiap orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat udah memberikan kuasa. Halo. Makanya pakailah kuasa itu. Gunakanlah kuasa itu. Minggu kemarin kita udah dengar, pakailah senjata Allah. Jangan kita tengging dalam hati terus kita kabur, jangan. Hadapi. Iya. Hadapi. Ini benar saudara, kadang-kadang setan suka ganggu. Memang kita tidur aja suka setan suka ganggu. Memang kita usir, kita datang lagi, ada lagi yang lain datang. Dia selalu mencari celah-celah kita. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus siap sedia. Benar, itu tengah malam kadang-kadang diganggu. Saya kadang-kadang diganggu. Benar. Nggak jelas tujuannya apa. Cuma diganggu. Kita pergi dalam nama Tuhan Yesus. Kita usir, aku usir kau keluar dari tempat. Dia pergi, saudara. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan jangan takut. Haleluya. Kenakanlah senjata Allah. Di sini dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Roh memberikan kita bukan roh ketakutan loh. Di sini dikatakan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Artinya saudara, Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan iman kita, membuatkan kita bergairah dengan Tuhan. Coba kalau kita nggak bergairah jangan, waduh saudara, tentang Tuhan, loyo lemes. Iya benar, kayak orang kurang vitamin, kayak orang kurang makan. Iya benar. Makanya dalam Tuhan itu kalau Tuhan membuat kita gairah itu kekuatan itu dari Tuhan, makanya kita gunakan itu. Makanya kalau orang kita menyanyi Tuhan, kita nggak malu-malu lagi. Bertepuk tangan, menari. Apa kita ini ke kiri ke kanan? Jangan saudara, yang penting tujuan kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, apapun yang Anda minta, Tuhan kasih. Amen. Karena Bapak kita Bapak yang baik. Iya, kita bukan disogok loh. Kadang-kadang ya orang disogok dulu baru dikasih. Kalau Tuhan nggak dapat disogok, amin. Tuhan nggak dapat disogok. Tuhan hanya disogok apa? Dengan apa? Dengan puji-pujian kita. Iya. Tuhan hanya dapat disogok dengan apa? Dengan puji-pujian kita. Kita menyanjung Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Makanya Tuhan senang. Sehingga apapun yang kita minta Tuhan kasih.
Seperti seorang bapak, ya, sama anaknya. Kalau anaknya datang kepada bapaknya, "Pak, boleh dong Pak," kan dirayu-rayu dulu. "Kamu mau apa sih?" Kan benar. "Pak, minta dong duit." "Kamu dia mau beli apa?" "Ya biasa, ada apa? Minta Pak." "Mau perlunya berapa?" Pasti orang tua ngasih, saudaraku. Apalagi Tuhan, Bapak kita yang di surga. Pasti saudaraku, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, pasti Tuhan kasih. Asalkan kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan dulu, senangkan hatinya, biar hati Tuhan tuh senang, hati Tuhan bisa tersenyum, Tuhan bisa tertawa. Benar saudaraku, saya pernah itu dalam doa kumpulan doa semalam suntuk selama doa puasa, saya pernah melihat Tuhan itu tertawa. Itu yang melihat apa? Roh kita, Tuhan tersenyum buat saya. Benar, padahal kita nggak tahu, nggak lihat apa-apa, tapi roh kita, roh yang mengungkapkan. Emang kita bisa mengungkapkan? Hanya roh kita yang tahu berfungsi sama Tuhan. Makanya kita harus merasakan kasihnya Tuhan. Milikilah kasihnya Tuhan. Kasih Tuhan itu tiada batasnya. Kasih Tuhan itu melampaui segala akal buat kita semua. Haleluya. Kita kembali ke firman Tuhan. Ya, coba kita buka di Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34. Ayat keempat. Mazmur 34 ayat 4. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Makanya saudaraku, pada saat kita takut, pada saat kita khawatir, pada saat kita cemas, cari Tuhan. Tuhan akannya melepaskan kita dari belenggu-belenggu yang mengikat kita. Ketakutan itu kita sedang dinaungi oleh pikiran kita, perasaan kita, kekhawatiran kita. Maka kita harus lepaskan, harus tanggalkan. Supaya apa? Kita memperoleh keberanian daripada Tuhan. Roh yang sungguh-sungguh membangkitkan jiwa kita dan roh kita. Maka di situ dikatakan, ya, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kalau kita takut, kita gentar, ya dapat cari Tuhan. Kita nggak bisa cari kepada manusia. Berseru kepada Tuhan. Kalau kita berseru Tuhan, Tuhan masih menjawab. Iya. Di saat kita punya beban berat, datang kepada Tuhan. Berseru, mencari wajahnya Tuhan. Kalau kita menghindar daripada Tuhan, artinya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Haleluya. Kita kembali ke firman Tuhan yang selanjutnya, ya. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 38. Sama yang 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, saudaraku. Firman Tuhan berkata kepada kita semua, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ya, di situ katakan mau sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Haleluya. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena janji Tuhan adalah menyertai. Itu janjinya Tuhan. Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kesudahannya. Haleluya. Sampai kita menutup mata. Tuhan itu janji Tuhan. Makanya kita jangan takut, kita jangan khawatir, kita jangan gelisah, kita jangan gentar. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita ingat
ada Tuhan yang selalu menyertai kita, yang selalu menjaga kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita lanjutkan lagi. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Di sini apa yang dikatakan? Janganlah hendak kamu khawatir. Tidak usah khawatir, saudaraku, ada Tuhan. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan selalu serta kita. Karena Allah kita ada Allah Immanuel. Amin. Allah kita Allah Immanuel. Dia janjinya itu ya dan amin. Dia janjinya tidak setengah-setengah. Dia tidak setengah-setengah. Tergantung dari kitanya. Masih bertahan atau enggak ikut Yesus. Itu. Masih kuat atau enggak ikut Yesus. Tetapi akhir-akhir ini banyak orang yang mundur daripada Tuhan. Nah, itu yang Tuhan tidak izinkan. Makanya saudaraku, kita sebagai anak Tuhan harus kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi harus kuat di dalam Tuhan. Segala rintangan-tantangan yang ada di hadapan kita harus hadapi. Semakin hari bukannya semakin enak, semakin sulit, semakin pahit. Ini yang jadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita masih sanggup atau tidak? Iya. Dunia yang akan semakin hari bukannya tambah baik, tambah jahat. Iya. Udah mulai perang sana perang sini, belum lagi Indo sama Cina nanti, nggak tahu. Itu kita lihat Prabowo aja dia beri jet tempurnya sampai 47. Gila kata saya, ini mau perang sama siapa? Ini loh, sudah mau antisipasi warga Indonesia. Makanya kita banyak berdoa supaya itu tidak terjadi di Indonesia. Kalau sampai terjadi, wow, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita kembali ke firman Tuhan. Ya, 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Satu Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Amin. Serahkan segala apa yang kita merasa khawatir. Khawatir adalah perasaan. Serahkan semua itu kepada Tuhan. Serahkan. Biar Tuhan yang memelihara saudara. Biar Tuhan yang memelihara kita. Apa yang kita harus khawatir? Ya, tidak usah khawatir hidup ini. Hidup ini hanyalah sementara. Tetapi ingat, hidup kita yang akan mendatang yaitu kerajaan yang kekal, itu kerajaan surga. Haleluya. Ingat itu. Ya, hidupnya hanya sementara. Coba kita buka lagi di Ulangan. Kita cepat aja ya, Ulangan. Ulangan pasal 31 ayat ke-8. Ulangan 31. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Haleluya. Tuhan selalu senantiasa berjalan di depan kita. Makanya Tuhan bilang jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Tuhan ada kok selalu berjalan bersama-sama kita. Cuma kita ini aja nggak kelihatan. Kadang-kadang masa sih Tuhan ada di depan kita? Hei, saudaraku, janji Tuhan. Ingat janji Tuhan. Janji Tuhan itu selalu menyertai. Dia selalu menyertai, melindungi, menaungi kita. Ya,
menjauhkan kita dari segala malah bahaya. Kalau udah malah bahaya datang, Tuhan udah menopang dalam kehidupan kita sehingga kita tidak mengalami namanya kecelakaan. Ini benar saudaraku. Pernah saya ditabrak sama motor dan lagi dorong gerobak itu, buset, itu ojek saudaraku. Iya, saya nggak tahu tautannya dubrak aja saya jatuh. Apa yang nabrak dia juga jatuh saudara. Iya, itu kalau cuma sejengkal, kalau nggak salah kaki kiri atau kaki kanannya saya mungkin ya bisa amputasi. Sepanjang jalan waktu saya pulang itu saya berbahasa roh, menyembah dalam roh, berbahasa roh. Tiba-tiba dubruk aja udah sampai gerobak aja mental yang jauh itu. Itu gerobak saya bukan dari kayu, besi. Bayangin aja saudara. Iya, Lupa susu kacangnya. iya, susu kacang semuanya habis. Dia bahkan cuma ganti rugi sama bapak saya ke ngurut cuma ganti berapa orang pada ini buntut ya teman-temannya itu ngomong kamu harus minta ganti rugi 300.000 ke berapa ke jangan nanti gue tunggu ojek berasa saya cuma dia mau kasih berapa ya udah saya bilang terserah. Iya benar-benar saudaraku, aduh saya bilang masih itu berapa minggu saya nggak jualan, 2 minggu nggak jualan. Itu istri saya lagi apa? Lagi isi. Sikilan itu yang pertama itu. Iya, kan udah gak punya duit, tapi udah bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur aja, minta sama saya pikiran saya gini, pembalasan antara dirinya Tuhan dan dirinya saya. Kalau kita menyimpan sakit hati, menyimpan ini dendam, apa yang kita dapat? Kita nggak mau ada apa. Tapi puji Tuhan, intinya sampai saat ini Tuhan pelihara. Nah, sampai saat ini Tuhan masih pelihara, itu yang luar biasa. Ya, karena kita ikut Tuhan itu nggak percuma, ya. Ikut Tuhan itu ada hasilnya. Haleluya. Kita lanjutkan kembali firman Tuhan. Ya. Kita buka di Mazmur pasal 55. Sebentar lagi akan habis, baru tengah 10 lewat dikit. Ya. Mazmur pasal 55. Apa kata Mazmur? Mazmur pasal 55 ayat yang ke-22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Haleluya. Tidak selama-lamanya orang benar itu akan digoyah saudara. Itulah janji Tuhan. Makanya kita kalau punya khawatir serahkan kepada Tuhan. Serahkan hidup saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka engkau berserahkan semua kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak. Amin. Tuhan yang akan bertindak. Kalau kita serahkan semuanya, Tuhan yang bertindak, bukan kita lagi. Ya, Tuhan artinya Tuhan yang akan bekerja buat kita sendiri. Ya, Tuhan yang akan memberi kita kekuatan. Kalau kita memakainya kekuatan kita sendiri, wah, gak bakalan sanggup saudara. Ya. Kita gak akan sanggup untuk menjalani hidup ini. Ya. Oleh karena kemurahan Tuhan, itu semuanya Tuhan yang memberikan kepada kita semua. Haleluya. Kita buka lagi. Ya, di 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Yohanes 4 ayat 4. Halo. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Saudaraku, roh yang lebih dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Mengapa kita takut? Kenapa kita masih takut sama setan? Halo. Justru tadi sampaikan, harusnya setan itu takut sama Anda. Ya, kenakan itu dalam nama Tuhan Yesus. Aku ikat. Kalau kita tidak ikat, memang itu setan diikat, saudaraku. Kalau udah diikat, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Udah jadi pocong kali gini. Iya, nggak bisa saudaraku. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita harus itu ikat, butakan penglihatannya. Dibutakan, dia nggak bisa melihat. Dia cuma bisa melaba-laba. Benar saudaraku, kalau kita pakai senjata Allah, itu akan terjadi dalam kehidupan saudara.
Makanya jangan takut. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Karena Tuhan memberikan itu roh yang luar biasa, roh yang gagah perkasa, roh yang sungguh membangkitkan iman rohani kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat firman Tuhan lagi, ya. Kita coba buka di Matius pasal 5 sampai 6. Matius pasal 30. Ada yang salah tadi. Mazmur pasal 37. Sebagai ayat terakhir. Mazmur pasal 37 ayat 5 sama 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Haleluya. Di situ katakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi saudaraku, kalau kita percaya sama Tuhan, biarlah Tuhan yang akan bertindak. Apapun yang ada kehidupan, apapun yang kau hadapi, serahkan semuanya pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak. Iya. Kita punya musuh, serahkan, doakan dia. Siapa yang menjadi musuh buat Anda, kamu doakan dia. Jangan kau menghakimi dia, jangan. Serahkan. Biarlah Tuhan, roh Tuhan yang bekerja bagi dia. Supaya apa? Dia mengalami perubahan hidup. Iya, benar saudaraku, kalau kita doakan tanpa sengaja dia akan datang. Oh iya, saya mau minta maaf ya, saya tidak bersalah sama kamu. Pasti itu saudaraku. Pasti, asal engkau mengajukan pada Tuhan. Haleluya. Nah, itu semua Tuhan. Puji Tuhan, saya akan banyak meletakkan firman Tuhan. Ya, kita harus menolak yaitu namanya perasaan takut, khawatir, cemas. Karena itu yang akan menjadi musuh dalam selimut bagi kita. Oleh karena itu Tuhan memberikan roh yang luar biasa dan yang membuat kita lebih dari pemenang. Karena roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Haleluya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita ada pujian. Ketika aku berbeban berat, ku datang padamu Yesus. Ya berikan damai dan sukacita, damai sejahtera bagiku. Ketika aku berputus asa, ku datang padamu Yesus. Yang bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, ku yang
ku agungkan namamu selama-lamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini ketika aku bermerat. Ketika aku berbeban berat, ku datang padamu Yesus, ku datang padamu Yesus. Ya berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hidupku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang pada Yesus, ku datang pada Yesus. Yang bebaskanku, yang bebaskanku, dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, 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 Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, 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 Tuhan, mulia namamu. Janji-Mu Tuhan selalu menyertai kami. Haleluya, glory Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, Engkau tahu kami tidak mampu Tuhan. Engkau tahu kami tidak sanggup Tuhan. Tanpa Engkau yang menopang dalam setiap kehidupan kami tidak akan sanggup Tuhan melewati hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Kami hanya percaya Tuhan akan janji-Mu Tuhan. Sebab janji-Mu iya dan amin ya Bapa. Engkau berkata dalam firman-Mu, Engkau selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami seorang diri ya Tuhan. Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Engkau tahu setiap persoalan permasalahan yang kami alami saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan Yesus yang sanggup untuk mengubah setiap kehidupan kami ya Tuhan. Yang sanggup untuk melepaskan setiap beban-beban berat yang dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Oh haleluya, glory Jesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa. Naikkanlah syukur buat Tuhan. Naikkanlah syukur buat Tuhan. Oh haleluya. Syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Haleluya, glory Jesus. Terimalah sembah sujud kami ya Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami yang kami naikkan pada Engkau hari ini ya Tuhan. Haleluya. Biarlah janji-Mu Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Biarlah janji-Mu selalu baru bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Sekarang beraya. Haleluya. Sebab tangan kuasa-Mu Tuhan yang selalu menopang kami di saat kami lemah, Engkau menguatkan kami. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Sekarang beraya. Sekiara labora takaraya manabora karaya rase. Sekiara labora takaraya rase. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Arahkan hati saudara. Serahkan hidup saudara. Saat ini serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak dalam setiap kehidupan saudara. Sekiara labora. Haleluya. Sekiara labora. Gloria, gloria, aleluya, aleluya, aleluya. Segala macam yang haleluya, 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 haleluya. Beri kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Berikan kami roh yang gagah perkasa dalam kehidupan kami. Sisa curahkan ya Roh Kudus. Oh haleluya, gloria, haleluya. Curahkanlah ya Tuhan. Curahkanlah ya Roh Kudus. Oh haleluya, 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 haleluya. Sekarang maka kata-kata sekiara rabola kata ya Rasul. Sekiara rabola kata ya Rasul. Sekiara rabola kata ya Rasul. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku samanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku samanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku samanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku samanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku samanya. Kau hebat bagiku samanya. Samanya Kau hebat bagiku samanya. Samanya Kau hebat bagiku. Haleluya Jesus. Thank you Lord. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Dan pujilah Engkau ya Tuhan Yesus, yang telah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan.
Jadikanlah kami Tuhan, umat-Mu yang penuh dengan kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan dapat mengiring Engkau Tuhan sampai kesudahannya ya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan kami boleh diangkat dan masuk ke kerajaan-Mu yang kekal itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara ya Tuhan Yesus. Tetapi kuasa Roh-Mu Tuhan terus bekerja dan bekerja bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bila Tuhan, kuasa Roh-Mu Tuhan selalu menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun Tuhan, anak-anak-Mu pergi Tuhan, hamba-hamba-Mu pergi Tuhan, Engkau selalu ada untuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami terima janji-Mu Tuhan. Kami terima janji firman-Mu Tuhan. Kami terima anugerah daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami terima kemenangan yang luar biasa yang daripada Engkau berikan untuk kami ya Tuhan. Kami juga terima Tuhan kebebasan, kelepasan yang kami terima saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau telah memberi kami kemenangan. Engkau telah melepaskan kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan, kami tidak lagi takut, khawatir akan kehidupan ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, karena kuasa Roh-Mu Tuhan selalu senantiasa bekerja luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dialah doa kami dan ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin puji Tuhan. Haleluya.